kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Masih Ali dari SMA Negeri 7 Bau-Bau. Saya Eni Ridawati dari SMP Negeri 1 Bau-Bau. Saya Hasna dari SMP Negeri 12 Bau-Bau. Kami bertiga di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coacher. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya akan menyampaikan saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu nanti dengan si coacher. Namun sebelum memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi sehingga akan menjadi acuan nanti ke depan dan Ibu juga bisa lebih tahu. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah diharapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, meliputi prinsip atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya nanti saya berharap proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu juga jangan lupa untuk menerapkan alur TIPTA, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan menjadikan acuan dalam mengamati Ibu ke depan. Nah, bagaimana Ibu bisa dipahami? Ya, paham, Pak. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh, Pak. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, Pak. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan, Pak, ada dua, yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik kasar, Pak. Baik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang spesifik yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Oh iya, Pak. Jadi nanti untuk kompetensi spesifiknya, Pak, mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi dari coach saya dan menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan yang beliau temui. Baik, memang mendengarkan dengan aktif adalah satu kunci agar kita bisa menggali hal-hal yang ada pada diri coach. Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur mana yang saya mohon maaf salah ya. Oke, saya ulang. Iya, Pak. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali hal-hal dari seorang coach nantinya. Ibu, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Oh iya, Pak, jadi indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yang pertama, Pak, bahwa nanti saya akan menerapkan alur TIPTA, Pak, secara runtun. Kemudian saya menggali ide-ide coaching agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang Ibu sudah sampaikan terkait proses TIPTA, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya.
Nah, semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu yang Bapak ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan mulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang Ibu sudah tentukan. Baik, terima kasih. Ibu sudah siap, silakan mulai proses coachingnya. Ya, siap Pak. Terima kasih Pak. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya ya? Alhamdulillah seperti ini. Alhamdulillah. Semalam katanya Ibu Hasna mau ketemuan sama saya. Kira-kira ada masalah apa yang membuat Ibu Hasna mau ketemu saya hari ini, Ibu? Ini akhir-akhir ini saya merasa memiliki masalah terkait pembelajaran saya di kelas 82. Saya merasa ada salah satu siswa yang kurang bersemangat, selalu izin keluar ketika mengikuti proses pembelajaran saya di kelas. Oh, jadi sepertinya inti dari pembicaraan kita tentang masalah siswanya Ibu Hasna yang kurang bersemangat ya dalam proses pembelajaran. Oke. Kira-kira yang menyebabkan anak tersebut kurang bersemangat dan selalu izin keluar kelas itu apa ya? Saya merasa anak itu malas belajar. Saat proses pembelajaran selalu saya tegur agar saya aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Kemudian selang beberapa waktu dia kembali kurang fokus dan kurang semangat lagi. Berarti mungkin motivasinya kurang ya Ibu Hasna ya. Biasanya Ibu Hasna kalau dalam pembelajaran itu menggunakan media apa saja? Biasanya pada dalam proses pembelajaran itu saya menggunakan pembelajaran berbasis lain. Kemudian saya juga membagikan modul ajar dan serta membagikan link untuk anak-anak pada saat pembelajaran. Jadi Ibu Hasna sudah mencoba metode lain ya? Saya sudah juga menggunakan metode diskusi, Bu. Oh begitu. Itu malah lebih bagus Ibu ya. Kira-kira ada cara lain tidak untuk membantu anak tadi supaya bersemangat lagi belajarnya? Mungkin kedepannya saya akan menggunakan handphone sebagai media pembelajaran dan mungkin menggunakan bahan ajar yang berbasis game. Oke, mantap Ibu. Kira-kira ide Ibu tadi bisa membantu tidak terhadap anak yang kurang bersemangat tadi? Saya kira sangat membantu dan memotivasi siswa karena kalau kita lihat kondisi sekarang ini anak-anak kayaknya tidak berhasil handphone ya. Oke, dari apa Ibu Hasna sampaikan tadi, bisa Ibu jelaskan kembali kira-kira apa yang akan Ibu Hasna lakukan ke depannya? Kedepannya mungkin agar pembelajaran tidak monoton, saya akan menggunakan atau memanfaatkan handphone sebagai media pembelajaran. Jadi sebenarnya Ibu Hasna ini sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan itu harus dicoba Ibu ya. Lalu siapa yang bisa membantu Ibu Hasna untuk melaksanakan komitmen itu? Saya mungkin akan berkolaborasi dengan teman saya mungkin yang di dalam bidang IT untuk membantu saya membuat media pembelajaran yang berbasis game. Oke, luar biasa Ibu ya. Saya yakin Ibu Hasna bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, Ibu, semoga sukses selalu Ibu ya. Saya berterima kasih Bu sudah membantu dalam masalah saya. Oke Ibu. Baik Ibu, tadi sudah melaksanakan proses coachingnya. Ada beberapa catatan dari saya. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang Ibu sudah lakukan tadi saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke Pak, terima kasih. Jadi Pak, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan 3 prinsip Pak.
3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif Pak, dan memaksimalkan potensi coach saya. Kemudian Pak, untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Pak. Ya, yang Ibu sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Dari catatan saya tadi, Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Ini bisa terlihat ketika Ibu tadi ngobrol dengan coaching, itu ada perasaan setara dengan coaching, tidak ada perbedaan. Kemudian proses kreatif yang Ibu lakukan, berusaha sudah menggali ide-ide solusi dari coaching terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot agar coach dapat memaksimalkan potensi yang ia miliki. Kemudian dari catatan saya, Ibu juga sudah menerapkan alur tirta. Ibu tadi sudah memulai percakapan dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan melakukan rencana aksi, kemudian melakukan tanggung jawab. Nah, dari kesimpulan catatan saya, bahwa Ibu sudah melakukan proses coaching dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir dari saya, Ibu, saya ingin menanyakan, jadi berdasarkan hasil coaching tadi, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu adalah Pak, kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa belum hadir maksimal dalam percakapan dengan coach saya. Oh iya, baik Ibu. Jadi kompetensi yang Ibu akan kembangkan adalah prinsip atau kehadiran penuh ya. Mudah-mudahan kompetensi ini dapat terus Ibu kembangkan dalam diri Ibu, sehingga nanti pada saat melakukan coaching ke depannya, pelayanan terhadap mitranya semakin lancar. Nah, saya juga berharap agar proses coaching ini bisa menjadi bekal Ibu ke depan dalam melaksanakan coaching-coaching selanjutnya, agar sesuai dengan yang diharapkan dan tetap dipegang teguh terhadap alur tirta. Terima kasih Ibu, semoga proses ini bisa berdampak bagus buat Ibu ke depannya. Terima kasih, saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Mas Nah? Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum saya memulai proses coachingnya di sini, saya berperan sebagai seorang pengamat Ibu atau observer ya, yang akan melihat proses coachingnya Ibu dengan si coach nanti. Ya Ibu ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi yang akan Bapak teguh. Oke, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensial. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, jangan lupa menerapkan alur tirta Ibu, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya sampaikan dan akan menjadi acuan untuk Ibu. Bagaimana Ibu, bisa dipahami? Paham Bu. Oke baik Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, saya ada beberapa pertanyaan ya, boleh ya Ibu? Ya, tentu boleh Bu. Oke baik, pertanyaan pertama Ibu,
kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua, Bu. Yang pertama adalah mendengarkan aktif, yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan taktik kasar. Oke, baik. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi Ibu, kira-kira bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Nah, iya, nanti untuk kompetensi yang spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif. Jadi tujuan dari saya mendengarkan dengan aktifnya adalah supaya saya bisa menggali solusi atas permasalahan yang sedang dilalui oleh coaching. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Ya, kemudian Ibu, pertanyaan terakhir perihal indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur yang bagaimana yang terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu bahwasannya nanti pada saat menerapkan alur runtun yang kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach dan menggali ide dari coach sendiri sehingga beliau dapat menemukan solusi atas masalah yang ingin dia selesaikan. Oke, baik. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi kita, kemudian ide-ide, solusi, dijadikan bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan memulai percakapan dengan coachnya ya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik Ibu, terima kasih sudah siap. Silakan dimulai. Ya, Bu. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Baik Bu, Bagaimana percakapan hari ini? hari ini saya sangat senang sekali bisa bertemu lagi dengan Ibu. Dan kali ini kita akan membahas mengenai apa? Kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan murid saya yang kurang aktif dalam diskusi kelompok di kelas. Jadi diskusi kali ini kita akan membahas mengenai permasalahan murid Bapak yang kurang aktif dalam diskusi ya Pak. Bisa ceritakan lebih lanjut apa yang sedang terjadi? Ya, saya perhatikan banyak siswa saya di kelas yang saya ajar itu kurang berpartisipasi dalam diskusi. Meskipun sudah saya berikan kesempatan, mereka cenderung diam atau hanya menunggu siswa lain yang berbicara lebih dulu. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan mereka kurang aktif? Saya rasa beberapa dari mereka mungkin takut salah atau mereka merasa tidak percaya diri dengan jawaban mereka. Ada juga yang mungkin belum memahami materi dengan baik sehingga ragu untuk memberikan pendapat. Itu bisa jadi benar Pak. Kadang-kadang kurangnya kepercayaan diri dan ketakutan mereka membuat siswa enggan untuk berbicara. Baik Pak, sekarang mari kita buat rencana aksi. Apa yang kira-kira Bapak bisa lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya biasanya memberikan topik dan meminta mereka berdiskusi dalam kelompok. Tetapi tetap saja hanya beberapa orang yang aktif dalam berbicara. Nah, menarik sekali Pak. Kira-kira ada masalah lain nggak selain yang baik Bapak sampaikan? Ya, ada dengan menciptakan lingkungan yang inklusif, misalnya mencoba memberikan pertanyaan yang lebih terbuka dan waktu kepada setiap siswa untuk menyampaikan pendapatnya.
Menarik sekali Pak. Kira-kira pada saat pelaksanaan rencana aksi nanti siapa yang akan Bapak libatkan? Saya akan melibatkan rekan guru dan teman-teman yang lain supaya bisa membantu dalam proses aksi ini. Sangat bagus Pak. Dan yang terakhir, kapan kira-kira Bapak berencana untuk melakukan rencana aksi ini? Dan bagaimana cara Bapak untuk mengukur tingkat keberhasilannya? Ya, saya akan melakukan rencana ini untuk pertemuan selanjutnya saat saya mengajar di kelas tersebut. Dan untuk mengukur keberhasilannya adalah dengan melihat keaktifannya siswa tersebut dalam proses diskusi kelas. Terlihat seperti rencana yang baik ya Pak. Kali ini mungkin saya akan melihat hasilnya dalam beberapa minggu ke depan. Jika mungkin ada tantangan, mungkin kita bisa evaluasi kembali ya Pak. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih banyak Ibu, saya akan lebih jelas sekarang dan merasa optimis untuk selalu mencoba. Tetap semangat ya Pak. Semangat. Bu Hasna. Waalaikumsalam Bu Yuni. Iya, baik Ibu. Tadi Ibu sudah melakukan proses coachingnya ya. Ada beberapa catatan dari saya, namun sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Ya, yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Oke, dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke Ibu, yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya. Dari catatan saya tadi sudah menerapkan prinsip kemitraan. Dapat dilihat ketika Ibu tadi mengobrol dan merasa setara dengan coach, tidak ada perbedaan ya Bu ya. Kemudian proses kreatif dengan berusaha menggali ide-ide solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian tadi saya lihat juga Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot agar coach dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Kemudian dari catatan saya, Ibu sudah menerapkan alur tirta, bagus sekali Ibu ya. Ibu tadi sudah memulai percakapan dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahan dan melakukan rencana aksi serta melaksanakan tanggung jawab. Kesimpulan dari catatan saya, Ibu sudah melakukan proses coaching yang baik. Ya, pertanyaan terakhir Ibu. Berdasarkan hasil coaching tadi, menurut Ibu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa belum maksimal dalam percakapan dengan coaching. Oke, baik. Kompetensi yang Ibu kembangkan adalah prinsip kehadiran penuh ya. Mudah-mudahan kompetensi ini dapat terus Ibu kembangkan dalam diri Ibu dan potensi-potensi lainnya agar pelayanan terhadap mitranya semakin lancar. Saya juga berharap agar proses coaching ini menjadi bekal untuk melaksanakan coaching-coaching selanjutnya agar sesuai dengan harapan dan tetap berpegang teguh terhadap proses alur tirta. Terima kasih Ibu ya, semoga proses ini berdampak bagus buat Ibu ke depannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Oke, Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, sebelum kita mulai proses coaching di sini, saya berperan sebagai observer atau pengamat yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coaching nantinya. Oke, sebelum memulai coaching nantinya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak terkait rubrik penilaian dalam observasi nantinya. Adapun rubrik penilaian yang menjadi acuan saya adalah saya mengharapkan semoga dalam kursi kecakapan Bapak nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dan tentunya juga sudah memiliki kompetensi inti
dari seorang coaching yang meliputi melibatkan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot terkait dengan menggunakan teknik kasar yang berharap nanti pada proses percakapan Bapak sudah juga menerapkan alur-kita yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kira-kira itu mungkin untuk penjelasan saya Pak, apa bisa pahami? Ya. Oke, Bapak. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Apa boleh? Boleh. Nah, baik. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik bahasa. Oke, baik. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak? Ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat proses coaching? Iya, nanti untuk kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi yang ada dalam diri coach agar nanti bisa ditemukan solusi yang tepat terkait permasalahan yang kita ini. Baik, pendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar Bapak bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Iya Bapak, Iya. untuk pertanyaan terkait terakhir mungkin perihal indikator pencapaian. Kira-kira pelaku yang bagaimana yang akan menjadi acuan Bapak selama proses percakapan nanti? Iya, indikator yang ingin saya tuju yang pertama adalah nanti saya akan mendengarkan dengan aktif coach. Kemudian yang kedua adalah saya ingin menjalankan alur tirta yang runtut. Kemudian saya sendiri juga akan menggali ide-ide coach agar beliau dapat menemukan solusi yang tepat terkait permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah kita sampaikan terkait proses yang ditirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya Pak. Hanya itu yang ingin saya tanyakan dan selebihnya Bapak silakan memulai percakapan dengan coaching dan saya berharap selama proses percakapan nanti bisa berjalan sesuai dengan indikator yang telah Bapak sampaikan tadi dan menjadi tolak ukur keberhasilan. Bapak sudah siap? Siap. Silakan mungkin proses coachingnya dimulai. Assalamualaikum Ibu Eni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik Pak. Hal apa yang perlu kita bicarakan pada pertemuan hari ini, Bu Eni? Iya Pak, jadi saya sedang mengalami tantangan Pak dengan beberapa siswa saya yang sering absen dari kelas Pak. Menurut Ibu Eni, apa tujuan utama yang ingin dicapai dengan diskusi hari ini? Ya, saya ingin menemukan solusi Pak agar siswa-siswa tersebut lebih rajin Pak masuk kelas dan mereka ikut berpartisipasi dalam pembelajaran Pak. Oh, tujuan yang sangat baik Bu. Sekarang mari kita identifikasi lebih lanjut apa saja yang Ibu sudah lakukan untuk mengatasi masalah ini. Iya Pak. Jadi saya sudah mencoba berbicara dengan siswa saya ya Pak, secara pribadi Pak. Kemudian menghubungi orang tua mereka Pak dan bahkan memberikan tambahan tugas. Tapi ya hasilnya kok belum maksimal Pak. Oh, terima kasih atas informasinya Ibu. Selain itu, apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi siswa-siswa tersebut absen dalam kelas? Ya, kalau menurut saya Pak, mungkin beberapa siswa ini memang ada masalah di rumah Pak. Oh, oke. Kita sudah mengidentifikasi beberapa hal. Nah, sekarang mari kita coba buat rencana aksi Bu. Apa saja yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Ya, saya akan mencoba pendekatan yang lebih personal Pak.
kemudian melibatkan siswa di dalam merencanakan kegiatan belajar, atau saya bekerja sama dengan wali kelas lain untuk mencari solusi bersama, Pak. Selain itu, siapa saja lagi yang bisa dilibatkan dalam pelaksanaan rencana aksi ini? Ya, bisa saya mulai dari wali kelasnya, Pak, kemudian konselor untuk berdiskusi Pak, juga mungkin saya dengan orang tuanya. Sangat bagus, Bu. Terakhir, Bu, kapan Ibu berencanakan memulai melaksanakan rencana aksi ini dan bagaimana cara Ibu untuk mengukur keberhasilannya? Iya, Pak, saya akan mulai minggu depan, Pak, dan saya akan memantau kehadiran siswa secara rutin, Pak. Saya yakin Ibu akan berhasil mengatasi masalah ini. Ingat, yang terpenting adalah kita terus harus berusaha dan tidak mudah menyerah. Oke, Pak, terima kasih atas dukungannya, Pak. Sama-sama, Bu, jangan ragu untuk menghubungi saya jika membutuhkan bantuan lebih lanjut. Ya, siap, Pak. Oke, sama-sama, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Selamat sore. Oke. Baik Pak, tadi kan Bapak sudah melakukan proses coachingnya. Selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, apa yang Bapak sudah lakukan tadi pada saat melakukan coaching? Dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, yang saya ingin sampaikan adalah dalam proses coaching tadi saya sudah menerapkan 3 prinsip coaching. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Adapun kompetensi yang saya sudah terapkan tadi saat coaching adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, yang Bapak sampaikan tadi sesuai dengan hasil catatan saya. Dari catatan tadi sudah menerapkan proses kemitraan. Ini dapat dilihat ketika Bapak tadi ngobrol merasa setara dengan coaching, tidak ada perbedaan. Kemudian proses kreatif dengan berusaha menggali ide-ide solusi terkait masalah yang dihadapi coaching. Kemudian Bapak juga memberikan pertanyaan berbobot agar coaching dapat memaksimalkan potensi yang ia miliki. Kemudian dari catatan saya, Bapak juga sudah menerapkan alur tirta. Bapak tadi sudah memulai percakapan dengan tujuan yang ingin dicapai, kemudian mengidentifikasi permasalahan, melakukan rencana aksi, dan selanjutnya melaksanakan tanggung jawab. Untuk kesimpulan dari saya, Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Pertanyaan terakhir dari saya berdasarkan hasil coaching tadi. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, di mana pada saat proses coaching tadi saya merasa belum hadir secara maksimal dalam percakapan coaching bersama dengan coaching. Ya. Baik, kompetensi Bapak yang akan dikembangkan adalah prinsip kehadiran penuh ya Pak. Mudah-mudahan kompetensi ini dapat terus Bapak kembangkan dalam diri Bapak sendiri dan potensi-potensi lainnya agar pelayanan terhadap mitranya semakin lancar. Selanjutnya saya juga berharap agar proses coaching ini bisa menjadi bekal untuk melakukan coaching-coaching selanjutnya agar sesuai dengan yang diterapkan dan berpegang teguh pada proses alur tirta. Terima kasih Pak, semoga proses ini berdampak pada Bapak ke depannya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah video dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, bergerak.